wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah dalam menerima ilmu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh, adakah yang tidak masuk hari ini? Masuk semua Bu. Oh, alhamdulillah masuk semua. Sebelum kita memulai masuk pada materi kita pada hari ini, adakah yang masih ingat tentang materi yang kita pelajari sebelumnya? Apa itu rotasi? Saya Bu. Ya, silakan Mas. Rotasi adalah perputaran melalui pusat dan sudut tertentu Bu. Ya, bagus sekali. Adakah lagi yang ingin berpendapat? Saya Bu. Ya, silakan. Rotasi adalah perubahan kedudukan dengan cara diputar melalui pusat dengan sudut tertentu. Bagus sekali. Lalu adakah lagi yang masih ingat tentang matriks rotasi dengan pusat 0,0? Saya Bu. Ya, silakan Mas. Matriks rotasi 0,0 yaitu cos alfa, sin alfa, min sin alfa, cos alfa. Ya, bagus sekali. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang rotasi dengan pusat P, Q dan kaitannya dengan matriks. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu punya dua ayat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan materi kita. Yang pertama yaitu Quran Surat Yasin ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim, yang artinya dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Quran Surat Yasin ayat 38. Dan yang kedua ada Quran Surat Yasin ayat 40 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaqi yasbahun, yang artinya tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat melampaui siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surat Yasin ayat 40. Nah, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semua benda langit yang ada di alam semesta ini berputar menurut garis edarnya masing-masing. Mereka mentaati setiap aturan Allah. Nah, kaitannya dengan materi kita yaitu kita harus mentaati setiap aturan pada materi kita, yaitu rotasi. Misalnya, kita diperintahkan untuk merotasi sebesar 90 derajat. Berarti kita harus memutarnya sebesar 90 derajat, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Sehingga tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini akan tercapai. Lalu, apakah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama yaitu menentukan konsep rotasi pada suatu sudut pusat P, Q dan kaitannya dengan konsep matriks. Yang kedua yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan rotasi pada suatu sudut pusat P, Q dan kaitannya dengan konsep matriks. Adapun teknik penilaian yang akan Ibu ambil pada hari ini ada 3, yaitu yang pertama penilaian sikap taat aturan dan sikap teliti. Yang kedua pengetahuan. Ibu akan mengadakan tes tertulis berbentuk uraian yang harus kalian kerjakan secara individu nanti setelah kita bermain dengan materi kita. Dan yang ketiga, ada penilaian keterampilan yang akan Ibu ambil dari tugas kelompok dan tugas proyek yang akan Ibu berikan. Sekarang Ibu punya video. Silakan kalian mengamati video di bawah ini. Ibu beri waktu 1 menit untuk mengamati mulai dari sekarang. Setelah kalian mengamati video yang Ibu tayangkan tadi, adakah yang ingin berpendapat tentang video tersebut? Saya Bu. Ya, silakan. Yang lala merupakan contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus sekali. Adakah lagi yang ingin berpendapat? Saya Bu. Oh ya, silakan. Rotasi memiliki pusat Bu. Pada biang lala, pusatnya berada di tengah. Ya, benar sekali. Video ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, tetapi jangan dikerjakan terlebih dahulu ya. Tunggu instruksi dari Ibu.
Nah, di sini Ibu punya papan rotasi yang dinamakan fantasi. Adakah yang ingin bermain ke depan? Saya, Bu. Ya Mas, silakan. Nah, misalkan diketahui titik B5,-1 dirotasikan terhadap titik P 2,3 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Bagaimana langkah kegiatannya? Silakan dibaca. 1. Letakkan jam kertas pada titik pusat rotasi P 2,3. Ya, silakan diletakkan. Nah, langkah berikutnya, atur jam kertas pada titik B5,-1 dan atur jam kertas yang bertuliskan 0 derajat sejajar dengan arah jarum jam yang menunjukkan titik B5,-1. Silakan. Nah, berikutnya putar jarum jam kertas sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Amati titik akhir yang ditunjukkan oleh jarum jam tersebut. Baik Mas, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, titik akhir yang ditunjuk jam kertas ini ada titik berapa? Titik 6,6. Ya, bagus sekali. Lalu titik akhir ini disebut titik apa? Titik bayangan. Nah, bagus. Apa yang dapat kalian simpulkan? Kesimpulannya yaitu bayangan titik B5,-1 yang dirotasikan titik P 2,3 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam adalah B aksen 6,6. Ya, bagus sekali. Selanjutnya, silakan dikerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan tadi, didiskusikan dengan teman kelompoknya ya. Nanti hasilnya silakan dituliskan, kemudian Ibu akan meminta salah satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan. Ibu beri waktu diskusi 1 menit mulai dari sekarang. Nah, satu menit sudah berlalu. Ibu akan meminta salah satu perwakilan, karena ini bulan April, maka Ibu akan menunjuk kelompok 4. Silahkan perwakilan kelompok 4 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. 1. Jadi bayangan titik B5,-1 yang dirotasikan titik B 2,3 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam adalah B aksen 6,6. 2. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep rotasi adalah biang lala jam analog. 3. Dari kegiatan pada papan rotasi fantasi diketahui X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa sin alfa min sin alfa cos alfa dikali X min P Y min Q ditambah P Q. Ya, bagus sekali. Silakan duduk. Untuk menguji kepahaman kalian tentang materi rotasi dengan pusat P, Q dan kaitannya dengan konsep matriks pada hari ini, Ibu akan membagikan suatu permasalahan yang harus kalian kerjakan secara individu. Ibu akan memberikan waktu 2 menit mulai dari sekarang. Nah, 2 menit sudah berlalu, saatnya evaluasi dikumpulkan. Nah, dari kegiatan kita pada hari ini, adakah yang ingin membacakan kesimpulannya? Saya, Bu. Iya, silakan. Titik A X, Y yang diputar dengan pusat P, Q sejauh alfa derajat menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Ya, benar sekali. Titik A, X, Y yang diputar dengan pusat P, Q sejauh alfa derajat menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Nah, dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham semua? Paham, Bu. Bagus, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau kalian sudah paham, jangan lupa mempelajari materi selanjutnya, yaitu bab dilatasi.
Hari ini Ibu punya oleh-oleh untuk kalian. Jangan lupa ada tugas proyek yang harus kalian kerjakan, yaitu membuat video pembelajaran yang berkaitan dengan materi rotasi pada suatu sudut dengan pusat P, Q dan kaitannya dengan konsep matriks. Silahkan dikirimkan ke email ibu mafula.ainur@gmail.com. Batas pengumpulan paling lambat yaitu minggu depan. Bagaimana dengan tugas proyek ini? Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ibu cukupkan sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.